Dahulu kala ada sepasang dewa dan dewi kayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi anjing yang bernama Tumang dan sang dewi menjadi babi hutan yang bernama Wayung Hiang. Keduanya tinggal di dalam hutan. Suatu ketika Wayung Hiang yang merasa kepanasan melihat ada air yang tertampung di pohon keladi dan langsung meminumnya. Ternyata air tersebut adalah ramuan dari Raja Sunging Berbangkara yang sakti. Setelah meminum air tersebut, babi hutan Wayung Hiang pun mengandung dan melahirkan seorang anak. Raja Sunging Berbangkara yang mengetahui hal tersebut langsung membawa dan membesarkannya di istana. Ia menamainya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Para raja, pangeran, dan bangsawan semuanya saling berperang memperebutkan Dayang Sumbi. Kok ininya, porsinya? Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi langsung meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri. Demi kedamaian, Raja Sunging Berbangkara pun langsung mengizinkan putrinya tinggal seorang diri di hutan. Selama di pengasingan, Dayang Sumbi mengisi hari-harinya dengan menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang asik menenun, tiba-tiba peralatannya ada yang terjatuh. Karena malas mengambilnya, Dayang Sumbi berjanji kepada dirinya sendiri bahwa siapapun yang mengambil pintalan tersebut akan ia nikahi jika seorang pria dan akan dijadikan saudara jika seorang wanita. Duh, kepalaku rasanya berat sekali dan tubuhku terasa lemas. Dan kenapa aku bisa menjatuhkan pintalanku berulang kali? Siapa saja tolong aku bersumpah aku akan menikahi siapapun yang mau mengambil pintalanku jika ia seorang pria, dan akan kujadikan saudara jika ia seorang wanita. Tiba-tiba seekor anjing yang bernama Tumang mengambil pintalan Dayang Sumbi, dan karena harus menepati janjinya, Dayang Sumbi pun harus menikahi Tumang. Hah? Mengapa malah seekor anjing yang mengambil pintalanku? Tetapi aku telah terlanjur mengucapkan sumpahku. Maka mau tidak mau aku harus menikahi anjing itu. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang dan memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan perkasa. Sama seperti kakeknya, sang raja Sangkuriang pun gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Iya nak, tapi kamu hati-hati ya, di hutan sana banyak binatang buas. Kan ada Tumang, anjing yang selalu menjaga Sangkuriang. Sangkuriang pergi dulu ya. Pada suatu hari, Sangkuriang diminta ibunya untuk berburu kijang karena Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang. Sangkuriang pun pergi berburu bersama Tumang. Sangkuriang, kemari nak.
Ya Bu, ada apa? Sang Kuryang, sebaiknya kamu pergi ke hutan untuk berburu. Karena malam ini ibu mau adakan pesta kecil-kecilan, jangan lupa juga bawa Tumang. Baik Bu, Tumang akan mencari daging yang banyak. Tumang, kita pergi. Dan sesampainya di hutan, setelah lama menunggu dan tidak melihat satu ekor kijang pun, Sang Kuryang mulai patah semangat. Tidak lama kemudian, Sang Kuryang melihat seekor babi hutan dan segera meminta Tumang untuk mengejarnya. Tetapi Tumang yang biasanya semangat saat itu tidak mau menuruti perkataan Sang Kuryang. Tumang mengenali babi hutan itu Wayung Hyang. Saat itu pula, dalam keadaan kesal, Sang Kuryang pun menjadi marah kepada Tumang karena tidak mendengarkannya. Dan secara tak sengaja, Sang Kuryang membunuh Tumang. Dalam keadaan bingung apa yang harus dilakukan, akhirnya Sang Kuryang pun memutuskan mengambil daging Tumang yang sudah mati dan membawanya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan. Wah, kamu hebat sekali nak, ibu bangga punya anak seperti kamu. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa itu adalah Tumang. Yang dia tahu hanya daging itu adalah kijang hasil dari pemburuan Sang Kuryang. Tak berapa lama Dayang Sumbi pun bertanya keberadaan Tumang, sang suami Dayang Sumbi. Oh iya, kenapa dari tadi aku tidak melihat Tumang? Sang Kuryang, kemari nak. Apakah kamu melihat Tumang? Bagaimana bisa kamu tidak melihatnya? Bukankah tadi kamu pergi ke hutan bersama Tumang? Bu, sebenarnya daging yang kuberikan tadi bukanlah daging kijang, tetapi daging Tumang. Apa? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Asal kamu tahu Tumang itu adalah ayah kandungmu dan kamu telah membunuh ayah kandungmu sendiri. Setelah Sang Kuryang akhirnya mengakui perbuatannya, Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Sang Kuryang pun jadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah beberapa hari, Sang Kuryang pun tak menyadari bekas pukulan Dayang Sumbi masih terlihat jelas. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Selama Sang Kuryang mengembara bertahun-tahun terlewati. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui. Dalam perjalanannya, tanpa sadar ia kembali ke tempat kelahirannya. Di hutan, ia terpesona pada kecantikan seorang gadis tanpa menyadari bahwa itu adalah ibunya. Dayang Sumbi yang juga tidak menyadari bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya, membalas cinta Sang Kuryang. Keduanya jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Nama saya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, sepertinya saya pernah mendengar nama itu, tapi ya sudahlah, itu tidak penting. Yang penting dia wanita yang cantik. Kalau tidak ada keperluan dengan saya, lebih baik saya pergi. Saya tanyakan, maukah kau menikah denganku? Aku pasti dengan senang hati akan menerima lamaranmu. Terima kasih, aku sungguh bahagia hari ini. Sebelum menikah, Sang Kuryang berniat untuk pergi berburu. Dayang Sumbi pun membantunya mengenakan ikat kepala. Saat itu Dayang Sumbi lalu melihat bekas luka pukulannya dulu dan langsung mengenali Sang Kuryang, anaknya. Akan tetapi, melihat kegigihan Sang Kuryang mencintainya, Dayang Sumbi pun akhirnya bersiasat dengan memberikan syarat pernikahan yang dianggap mustahil. Ia meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang besar hanya dalam waktu 1 malam. Jika berhasil, barulah ia akan menikahi Sang Kuryang. Setanas ya.
Oh, bukankah luka itu adalah luka bekas pukulan kepada anakku, Sang Kuryang? Tidak mungkin, aku hampir menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk membatalkan pernikahan ini. Mengapa kau tampak gelisah, Dayang Sumbi? Sang Kuryang, sebelum kau menikahi aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi. Apakah satu syarat tersebut? Katakanlah. Kau harus membuat bendungan yang bisa menutupi seluruh bukit dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Dan kau harus selesaikan semuanya sebelum fajar menyingsing. Baiklah, akan kulakukan. Pada menjelang malam, Sang Kuryang pun segera bekerja. Cintanya pada Dayang Sumbi sangat besar, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikannya. Dengan kesaktiannya, ia pun memanggil makhluk halus untuk membantunya bekerja. Wahai jin-jin yang berada di sekitar sini, tolong bantulah aku membangun bendungan dan perahu dalam satu malam. Kayak malu ih. Ya Tuhan yang sakti, kami akan kami bantu hingga menjelang pagi. Bagus, dengan begini aku pasti bisa menyelesaikannya dengan satu malam. Isi padi. Biasaan atau isi padi ya. Jin pun membantu dengan membuat perahu dan bendungan. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil, ia pun kembali berdoa kepada dewa untuk meminta pertolongan. Bagaimana ini? Tampaknya Sang Kuryang hampir menyelesaikan syarat yang kuberikan. Wahai para dewa dan dewi, mohon tolonglah hambamu ini. Tolonglah agar pagi ini datang lebih cepat. Setelah Dayang Sumbi berdoa, Dayang Sumbi mendapat sebuah rencana. Ia lalu memasangkan kain putih dengan lentera di kandang ayam jantan dan memaksa ayam tersebut untuk berkokok karena matahari sudah terbit. Jin yang mendengar ayam jantan berkokok mengira hari itu sudah pagi. Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan pekerjaannya dan Dayang Sumbi dapat bernapas lega. Ayam berkokok padahal matahari belumlah terbit. Saat itulah Sang Kuryang pun menyadari bahwa ia telah tertipu. Dayang Sumbi, kau telah menipuku. Seharusnya hari ini masih lama sebelum pagi datang. Maafkan saya, Sang Kuryang, saya terpaksa melakukan itu. Kenapa? Padahal aku sangat mencintaimu, Dayang Sumbi. Tapi syarat yang hampir saja kau berikan hampir saja selesai. Tapi kau malah melakukan muslihat itu. Sang Kuryang, aku tahu karena ada bekas luka di keningmu. Tidak mungkin, itu pasti hanya alasanmu saja agar kau tidak mau menikah denganku. Kau membuatku sangat marah, Dayang Sumbi. Aku akan mengutukmu. Sang Kuryang pun mengutuk Dayang Sumbi. Karena takut akan kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Dan karena tidak menemukan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun menendang perahu yang telah dibuatnya sampai ke tengah hutan. Dan perahu itu dalam keadaan terbalik. Sejak saat itu dinamakan Tangkuban Perahu. Ada beberapa moral cerita yang bisa didapatkan dalam cerita Sang Kuryang. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran akan membawa kebaikan di kemudian hari, sementara perbuatan curang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita juga dapat belajar bahwa untuk selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Jangan gegabah dan buru-buru untuk melakukan sesuatu. Itu geserin atuh. Keep it going.